Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan limpahan rahmatnya kita masih diberikan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan hingga pada saat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kiprah Universitas Al-Azhar dalam pengembangan pendidikan Islam. Sebelum itu, perkenalkan, saya atas nama Dini Murdiani selaku moderator dan pemateri pertama, dan rekan kelompok saya atas nama Az-Zahra Ramadhani Ghazali selaku pemateri kedua. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah sejarah singkat berdirinya Al-Azhar. Al-Azhar bermula dari sebuah masjid yang dibangun pada 970 Masehi atau 359 Hijriah. Didirikan oleh Jenderal Jauhar, yaitu Panglima Jauhar Al-Khatib Al-Sikili. Setahun setelah penaklukan dinasti Fatimiyah terhadap Mesir dan langsung setelah pendirian pangkalan kerajaan yang baru, dan dibuka untuk sholat pada bulan Ramadan tahun 361 Hijriah, Huzairan Tamus tahun 972. Pada masa pemerintahan Khalifah Mauzuddin Ridinillah, nama masjid ini sebelumnya adalah Al-Qahirah atau Jami Al-Qahirah, yang berarti sama dengan nama kota, yaitu Kairo. Pada masa Khalifah Al-Aziz Billah, sekeliling Jami Al-Qahirah dibangun beberapa istana yang disebut Al-Qushur Az-Zahirah. Istana-istana ini sebagian besar berada di sebelah timur, kini sebelah barat Husain, sedangkan beberapa sisanya yang kecil di sebelah barat, yaitu dekat Masjid Al-Azhar sekarang. Kedua istana dipisahkan oleh kedua taman nan indah. Keseluruhan daerah ini dikenal sebutan Madinatul Fatimiyin Al-Mulukiyah. Kondisi sekitar yang begitu indah dan bercahaya ini mendorong orang menyebut Jami Al-Qahirah dengan sebutan baru, Jami Al-Azhar, yaitu berasal dari kata Zahra, artinya yang bersinar, bercahaya, berkilauan. Namun, ada juga menganggap bahwa nama Masjid Al-Azhar dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW yang tak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan moderator tadi. Adapun materi yang saya bawa yaitu peran Universitas Al-Azhar sebagai institusi pendidikan pada masa ke masa. Sebelum mengalami stagnasi pada kepemimpinan dinasti Turki Utsmani, Al-Azhar berada di bawah kekuasaan 3 dinasti yang berturut-turut. Dinasti tersebut, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Mamalik. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu dinasti Fatimiyah. Sebagaimana diketahui bahwasanya awal berdirinya Al-Azhar untuk menanamkan mazhab Syiah, dan ini terus berlanjut hingga akhir kepemimpinan Mu'izz. Pada kepemimpinan selanjutnya, yakni masa Khalifah Al-Aziz Yaqub bin Qalas, mengajukan pada Khalifah Al-Aziz agar Jami Al-Azhar tidak hanya terbatas untuk mendirikan sholat dan penyebaran dakwah Fatimiyah, tetapi juga dijadikan sebagai lembaga pendidikan. Tidak lama kemudian, akhirnya muncul pemikiran tentang studi Jami Al-Azhar pada akhir masa Al-Mu'izz Lidinillah Al-Fatimi pada bulan Safar 365 Hijriah. Namun, pada masa Al-Aziz Billah, Al-Azhar dijadikan sebuah universitas. Pada masa dinasti Fatimiyah, secara umum sistem pengajaran dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama kelas umum, diperuntukkan untuk orang yang ke Al-Azhar untuk mempelajari Al-Quran dan penafsirannya.
Yang kedua, kelas para mahasiswa Al-Azhar, kuliah dengan para dosen yang ditandai dengan mengajukan pertanyaan dan mengkaji jawabannya. Yang ketiga, Darul Hikam, kuliah yang diberikan kepada para mubalik seminggu sekali pada hari Senin, yang dibuka untuk umum, dan pada hari Kamis dibuka khusus untuk mahasiswa pilihan. Yang keempat, kelas non-formal, yakni kelas untuk pelajar wanita. Pada masa Al-Azhar juga dilengkapi dengan asrama untuk para fuqaha, serta semua urusannya ditanggung oleh khalifah. Al-Azhar tidak hanya mengajarkan ilmu tafsir, qiraat, nahwu, saraf, sastra, dan ilmu keagamaan lainnya, akan tetapi juga mengajarkan ilmu filsafat, ilmu falak, ilmu ukur, musik, kedokteran, kimia, sejarah, dan ilmu sosial. Sebuah peradaban yang sudah sangat terdepan di zamannya, mencetak ilmuwan yang maksimal di bidangnya pula. Demikian karena rasa dahaga akan ilmu pengetahuan, orang-orang barat bertolak ke tempat pusat-pusat ilmu Islam, termasuk Al-Azhar. Mereka mempelajari beberapa mata pelajaran dengan mempertimbangkan yang mungkin bahwa ilmu tersebut dapat diajarkan di Eropa. Bahkan universitas pertama di Eropa pun jauh masanya di Universitas Kairo. Pada tahun 1088 didirikan universitas yang pertama di belahan dunia barat, yakni Universitas Bologna di Italia. Yang kedua, dinasti Ayyubiyah. Setelah Daulat Fatimiyah jatuh ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi menghentikan segala aktivitas Al-Azhar sebagai tempat yang menyelenggarakan peribadatan dan pendidikan. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang menganut faham Sunni. Dengan demikian, Al-Azhar ditutup sebagai universitas dan tertutup pula untuk tempat sholat Jumat. Untuk memanjungkan ilmu pengetahuan dan bahasa Arab, Salahuddin Al-Ayyubi membuka madrasah sebagai sarana perkuliahan. Perkuliahannya beralih ke madrasah-madrasah dan lembaga kuliah setingkat universitas, yang sejumlahnya hingga mencapai 25 lembaga di Kairo. Di antaranya adalah Madrasah Al-Nasiriyah tahun 566 Hijriah dan terletak di samping Masjid Amr bin As. Pada masa Al-Ayyubi juga dikenal sosok Musa ibnu Maimun, dokter pribadi Panglima Besar Salah al-Din Al-Ayyubi, yang semula beragama Yahudi, yang aktif mengajar kedokteran, astronomi, matematika di Al-Azhar. Kondisi sosial politik pada saat itu yang tidak bisa dianggap baik-baik saja di tengah perang salib yang bergemuruh. Dapat dilihat bahwasanya semangat keilmuan seorang muslim tak pudar sama sekali, hal yang sangat berbeda terjadi pada masa dinasti Umayyah, yang karena sibuk dengan kekuasaan dan perluasan wilayah, akhirnya hanya sebagian ilmu pengetahuan yang tersentuh. Selain itu, di mana di satu sisi Salah al-Din Al-Ayyubi sebagai pemegang tampuk kekuasaan Al-Azhar meminimalisir bahkan cenderung menghentikan perkembangan Syiah, serta membangun hingga mencapai 25 lembaga-lembaga pendidikan setingkat universitas bermadzhab Sunni. Adapun yang ketiga, dinasti Mamalik. Pada masa dinasti Mamalik terjadi serbuan besaran-besaran di Mongol ke timur dan jatuhnya Islam di barat, sehingga menyebabkan banyak ulama dan ilmuwan muslim mencari perlindungan ke Al-Azhar. Hal ini menyebabkan posisi Al-Azhar
menjadi penting dan sejak saat itu banyak pelajar-pelajar agama Islam tertarik menjadi mahasiswa Al-Azhar. Hancurnya Baghdad dan Spanyol sebagai pusat peradaban Islam, Al-Azhar menjadi satu-satunya tempat berlindung untuk para ulama. Sejak itu banyak ulama yang datang untuk belajar dan mengajar ke Al-Azhar seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Jalaluddin As-Suyuti. Sehingga para orientalis menyebut masa ini sebagai zaman keemasan para sejarah Al-Azhar. Sebagai sebuah universitas di dunia yang mencetak ilmuwan-ilmuwan dan ulama-ulama muslim, semua kesatuan ilmu pengetahuan yang barangkali belum bisa dicapai umat muslim setelahnya sampai saat ini. Stagnasi dan kemunduran Al-Azhar sebagai universitas terjadi mulai saat Mesir kehilangan kedaulatannya tahun 922 Hijriah atau 1517 Masehi. Pada masa ini yang diajarkan hanya bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama saja, sedangkan ilmu-ilmu akliyah seperti filsafat, ilmu bumi, dan ilmu lainnya dianggap haram hukumnya. Stagnasi keilmuan terjadi kurang lebih angka 200-an tahun, tentu membuat ilmu pengetahuan akliyah umat Islam tertinggal jauh. Stagnasi yang terus berlanjut hingga beberapa puluh tahun hingga sampailah pada masa kepemimpinan Muhammad Ali, seorang perwira Turki yang berhasil menjadi penguasa tunggal Mesir setelah berhasil mengusir tentara Perancis. Dilanjutkan dengan perjuangan Muhammad Abduh yang melakukan perubahan karena berangkat ketertarikan terhadap pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, dan akhirnya Muhammad Abdullah Nazim dan beberapa alumni Al-Azhar lain melakukan gerakan pembaharuan. Ridwan Sayyid membagi kemodernannya Al-Azhar ke dalam 3 fase, yakni fase Muhammad Abduh, fase abad 20, dan fase abad 21. Pada fase Muhammad Abduh merupakan fase rintisan yang telah dilakukan Al-Azhar dalam rangka melakukan pembaharuan sistem pendidikan, rasionalisasi pendidikan Islam. Yang kedua, fase abad ke-20. Pada fase ini Al-Azhar sudah memulai untuk mengintegrasikan diri dengan pemerintah. Al-Azhar juga mulai beradaptasi dengan menjawab beberapa isu kontemporer dalam kaitan isu modern dan modial. Pada masa ini, pendidikan menjadi 4 jenjang. Yang pertama pendidikan rendah selama 4 tahun, yang kedua pendidikan menengah selama 5 tahun, 3 pendidikan tinggi selama 4 tahun, dan yang keempat pendidikan tinggi keterampilan selama 5 tahun. Yang ketiga, fase abad ke-21. Pada fase ini, Al-Azhar secara eksplisit menjadikan dirinya sebagai gerakan moderat. Salah satu tuntunan yang harus segera diimplementasikan adalah ijtihad dan pengaturan metodologi konklusi hukum yang memadukan antara teks-teks klasik dengan perangkat pengetahuan modern. Adapun upaya Al-Azhar dalam memodernisasi pendidikan Islam dengan motivasi untuk mengibarkan sekolah Islam modern,
stakeholder berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu pada awal peminatnya dari kalangan masyarakat ekonomi lemah yang pada akhirnya tersortir secara alami sehingga mendominasi masyarakat elit muslim dengan integrasi imtak dengan iptek dan kultur pendidikan. Ada yang pertama, integrasi imtak dan iptek. Dunia pendidikan Islam sebagian masih mengikuti platform keilmuan Islam klasik yang didominasi ilmu-ilmu agama. Memasuki periode modern, tradisi itu mengalami kesenjangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah kuat mempengaruhi peradaban manusia ini. Kesenjangan telah menghadapkan dunia pendidikan Islam dengan 3 situasi yang buruk. Yang pertama, dikotomi yang berkepanjangan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Yang kedua, keterasingan pengajaran ilmu-ilmu keagamaan dari realitas kemoderan. Dan yang ketiga, menjauhnya kemajuan ilmu pengetahuan dari nilai-nilai agama. Dari ketiga situasi tersebut, para sarjana muslim mengusulkan perlunya usaha pemaduan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu modern, antara lain dengan memunculkan gagasan-gagasan dari proyek integrasi ilmu pengetahuan. Usulan integrasi sering dilihat atau ditampilkan dalam rangka yang ideologis sehingga diasosiasikan dalam bentuk usaha yang kurang apresiatif terhadap bangunan-bangunan ilmu pengetahuan modern. Integrasi ilmu pengetahuan sebagaimana yang sudah berkembang dewasa ini, kesan ini terlalu berlebihan dan menepis substansi gagasan integrasi itu sendiri, sehingga dalam kasus Indonesia dalam upaya integrasi belum mendapat perhatian yang serius. Integrasi ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan suatu respon terhadap krisis masyarakat modern yang disebabkan karena pendidikan barat yang bertumpu pada suatu pandangan dunia yang lebih bersifat materialistis, yang menganggap bahwa pendidikan bukan untuk membuat manusia bijak, yakni mengenali dan mengakui posisi masing-masing dalam tertib realitas, tapi memandang realitas sebagai sesuatu yang bermakna secara material bagi manusia. Dan karena itu, hubungan manusia dengan tertib realitas bersifat eksploitatif, bukan harmonis. Integrasi ilmu pengetahuan juga merupakan upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi barat terhadap realitas dan kemudian menggantikannya dengan pandangan dunia Islam. Selain itu, integrasi ilmu pengetahuan muncul sebagai reaksi terhadap adanya konsep dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan yang dimasukkan masyarakat barat dan budaya masyarakat modern. Konsep ajaran Islam tentang pengembangan ilmu pengetahuan didasarkan kepada beberapa prinsip, yaitu pertama, ilmu pengetahuan dalam kerangka tauhid dalam arti luas, yaitu yang dikembangkan bukan saja keterkaitan dengan keimanan kepada Allah, juga menyangkut aktivitas mental berupa kesadaran manusia dalam hubungannya dengan lingkungan dan sesamanya yang mempunyai implikasi sosiologis dan antropologis. Yang kedua, dikembangkan dalam rangka bertakwa dan beribadah kepada Allah, karena motivasi utama untuk mengembangkan ilmu yang didorong keikhlasan dan tanggung jawab kepada Allah. Yang ketiga, pengembangan ilmu dalam bentuk lahiriah,
Jangan sampai menghilangkan makna spiritualnya yang abadi, yakni sebagai alat untuk menyaksikan kebesaran Tuhannya. Integrasi ilmu pengetahuan dalam era globalisasi, Al-Azhar cenderung sesuai dengan pola purifikasi, yaitu permasalahan yang ada dicarikan oleh Al-Quran atau hadis yang relevan. Ada model keterkaitan integrasi imtak dan iptek dalam masyarakat akademis dapat dilakukan antara lain dengan mengintegrasikan imtak dalam proses pembelajaran tentang merencanakannya dan ditentukan bentuk integrasinya, yaitu adanya keterkaitan imtak, cara mengkaitkan dan dituliskan ayat Al-Quran atau hadis yang relevan dengan suatu kompetensi dasar. Adapun yang kedua yang saya akan bahas yaitu kultur pendidikan. Kultur pendidikan, Al-Azhar dalam proses pendidikan tidak lepas dari kultur atau budaya yang dilaksanakan dalam keseharian. Awal proses kultur pendidikan sangat dipengaruhi oleh berdirinya masjid sebagai tempat yang dipandang asasi untuk menyiarkan ilmu pengetahuan dalam kebudayaan Islam. Karena tujuan pendidikan agama dan pembelajaran sudah ada melalui surat keputusannya YPI Al-Azhar, maka dalam praktek sehari-hari diwarnai dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini disadari bahwa pendidikan agama harus dilaksanakan melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler yang satu dengan yang lainnya saling menunjang dan saling melengkapi. Pada bulan Ramadan mereka mengikuti kegiatan amalia Ramadan seperti tadarus, mengadakan kajian-kajian Islam, mendengarkan ceramah, bakti sosial, buka puasa bersama, dan lain-lain. Untuk murid-murid SMA ditambah dengan program Tafakufiddin, yaitu program pemahaman dan pendalaman ajaran-ajaran Islam. Program ini meliputi penambahan wawasan sebagai pribadi muslim, praktek penyelenggara jenazah, praktek sholat istisqa, tayammum, menghafal surah-surah pendek, tadarus, praktek manasik haji, dan peningkatan kualitas sikap muslim dan lain-lain. Demikian antara lain suasana yang dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran sekolah Islam di Al-Azhar. Susunan tersebut untuk mendukung secara timbal balik kegiatan pendidikan dan pengajaran yang telah diprogramkan dalam intra maupun ekstrakurikuler, tak terkecuali materi pembelajaran umum. Bahkan untuk materi pembelajaran umum secara berangsur-angsur ditetapkan pembaruan dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Pembaruan ini dikenal dengan nama garis-garis besar program pengajaran yang dikaitkan dengan iptek, yaitu semua materi dalam rangka menetapkan keimanan dan ketakwaan murid. Guru dalam dunia pendidikan merupakan peran yang sangat menentukan. Ia bukan hanya harus bisa menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, namun juga harus mampu mendidik mereka secara profesi. Tugas guru adalah mendidik, mengajar, dan melatih. Sedangkan tugas guru dalam bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan juga penting. Dalam bidang kemanusiaan, ia harus menjadikan dirinya sebagai orang tua yang kedua dari murid-muridnya, mampu menarik simpati mereka sehingga pelajaran apapun yang diberikan menjadi motivasi dalam belajar. Kemudian dalam
bidang kemasyarakatan, guru harus mampu menempatkan dirinya lebih terhormat karena masyarakat mengharapkan memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan masyarakat dan bangsanya serta menghaluskan budi pekerti. Selain cara kuantitatif, jumlah guru harus seimbang dengan jumlah murid dalam ruang belajar. Juga secara kualitatif, mutu akademiknya harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga mutu lulusannya, Al-Azhar memberikan perhatian terhadap mutu tenaga akademik. Kesungguhan itu dimulai semenjak dari proses rekrutmen, pengembangan penilaian karya, dan sistem kesejahteraan. Kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah-sekolah Islam di Al-Azhar dimungkinkan karena adanya kerja sama yang baik dan penuh pengertian antara kepala sekolah, guru dan orang tua murid, bahkan dalam rangka memberdayakan potensi orang tua murid bagi peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar. Sekolah menjalin kerjasama dengan mereka melalui wadah Jamiatul Walidin atau disebut dengan Jami'iyah